Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gebinanta Batubara, NIM 2519109, kelas PTIK 4C. Video ini diperuntukkan untuk ujian akhir semester pada mata kuliah Sistem Terdistribusi dengan dosen pengampu Bapak Hari Antoni Musril, Eskom Mkom. Baiklah, sebelum masuk ke perkembangan security dalam sistem terdistribusi, terlebih dahulu saya akan menjelaskan definisi security, tujuan security, fungsi security, dan jenis serangan security. Yang pertama adalah definisi. Security atau keamanan secara umum adalah serangkaian langkah-langkah untuk menjamin privasi, integritas, dan ketersediaan sumber daya seperti objek, database, server, proses, saluran, dan lain-lain yang melibatkan perlindungan benda dan mengamankan proses dan saluran komunikasi. Nah, yang kedua adalah tujuan security. Tujuan utama security adalah untuk membatasi akses informasi dan sumber yang hanya untuk pemakai yang memiliki hak akses. Kemudian yang ketiga adalah fungsi. Fungsi adalah pada sistem terdistribusi, security berfungsi untuk melindungi data dari kebocoran, yaitu pengambilan informasi oleh penerima yang tidak berhak. Kemudian fungsi yang kedua adalah pengubahan, yaitu pengubahan informasi yang tidak legal. Dan yang fungsi yang ketiga adalah perusakan, yaitu gangguan operasi sistem tertentu. Misalnya, si pelaku tidak mengharapkan keuntungan apapun. Nah, yang keempat adalah jenis serangan. Dalam sistem terdistribusi, jenis serangan dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah penyerangan pasif dan penyerangan aktif. Nah, apa sih penyerangan pasif itu? Nah, penyerangan pasif adalah penyerangan yang hanya mengamati komunikasi atau data. Sedangkan penyerangan aktif adalah penyerangan yang secara aktif memodifikasi komunikasi atau data, pemalsuan atau pengubahan. Nah, penyerangan ini juga sering terjadi pada transaksi elektronik. Maka dari itu, keamanan sangat dibutuhkan untuk banyak transaksi, baik itu e-commerce, banking, dan email. Selanjutnya adalah kita masuk ke kasus kebocoran data terbaru. Yang pertama adalah terjadi di tahun 2020, yaitu data KPU 2,3 juta warga dan pemilih Indonesia diduga bocor di forum Rapid Forums. Nah, pada kasus ini, penjual data mengaku mendapat data ini secara resmi dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan data tersebut dijual dalam bentuk PDF. Kemudian dari bocoran data yang diungkap pada kasus ini, sebagian besar pemilih berasal dari Yogyakarta dan bocoran data yang dijual berisi nama, alamat, nomor induk kependudukan atau NIK, dan kartu keluarga serta yang lainnya. Kemudian kasus yang kedua terjadi pada 5 Mei di tahun yang sama, yaitu 2020, di mana 13 juta akun Bukalapak yang bocor kembali diperjualbelikan di forum hacker Read Forums. Nah, pada kasus ini CEO Bukalapak Rahmat Kaimuddin menegaskan tidak ada data baru pengguna layanan e-commerce itu yang bocor dan dijual ke forum hacker. Dan pada kasus ini data yang ditampilkan atau data yang diperjualbelikan seperti email, nama pengguna, password, saat last login, email Facebook dengan hash, alamat pengguna, tanggal ulang tahun, hingga nomor telepon. Kemudian kasus kebocoran data yang keempat yaitu terjadi di tahun yang sama, di mana Tokopedia dilaporkan mengalami peretasan, bahkan jumlahnya diperkirakan 91 juta akun dan 7 juta akun merchant. Nah, pada kasus ini Tokopedia dilaporkan mengalami peretasan, bahkan jumlahnya diperkirakan 91 juta akun dan 7 juta akun merchant. Di mana peretas yang sama juga membocorkan atau mencuri data dari Bineka. Nah, pelaku menjual data di dark web berupa user ID, email, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor handphone, dan password yang masih terhash atau tersandi. Nah, semua dijual dengan harga sekitar 74 juta.
Bahkan ada 14.999.896 akun Tokopedia yang datanya saat ini bisa diunduh. Kemudian kasus yang keempat terjadi di tahun yang sama juga, yaitu di tahun 2020, di mana sekelompok peretas Cine Hunters mengklaim data 1,2 juta konsumen Bineka.com bocor. Nah, pada kasus ini, sekelompok peretas Cine Hunters pada 11 Mei mengklaim memiliki 1,2 juta data pengguna Bineka.com, dan peretas berhasil membobol data pengguna Bineka dan menjual total 73 juta data pengguna dari berbagai situs lain di dark web. Nah, selanjutnya yaitu kasus kebocoran data kesehatan terbaru. Yang pertama terjadi di bulan Mei 2020, di mana 279 juta data BPJS Kesehatan bocor. Nah, pada bulan Mei tersebut, masyarakat dihebohkan dengan dugaan bocor 279 juta data penduduk yang dibobol dari halaman BPJS Kesehatan. Dan data penduduk yang bocor ini dijual ke forum online Right Forums. Data tersebut berisi nik, nomor ponsel, email, alamat, dan gaji, dan termasuk data penduduk Indonesia yang telah meninggal dunia juga. Kemudian, pihak BPJS Kesehatan melakukan koordinasi dengan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Badan Sandi Cyber Negara atau BSSN, Kementerian Komunikasi Informatika atau Kemkominfo, dan Kementerian Pertahanan atau Kemenhan, dan PT Sigma Cipta Caraka atau Telkom Sigma untuk menelusuri kasus kebocoran data BPJS tersebut. Kemudian kasus kebocoran data kesehatan yang kedua adalah terjadi di bulan Juni 2020, di mana 230.000 data pasien COVID-19 di Indonesia bocor dan dijual. Pada kasus ini, data warga terkait COVID-19 di Indonesia diduga telah dicuri oleh peretas atau hacker. Kemudian mereka diduga menjual data pasien terinfeksi virus corona tersebut di forum dark web Rapid Forums. Nah, data-data warga yang dijual itu terbilang lengkap. Beberapa informasi tersebut antara lain nama, status kewarganegaraan, tanggal lahir, umur, nomor telepon, alamat rumah, nomor identitas kependudukan atau NIK, serta alamat hasil tes corona. Nah, dan sejauh ini penjual itu memiliki 230.000 data warga terkait COVID-19 yang ada di Indonesia. Sementara data resmi pemerintah menunjukkan tes PCR yang telah dilakukan di Indonesia menjangkau 366.581 orang. Nah, selanjutnya kita masuk apa sih penyebab kebocoran data? Yang pertama adalah serangan tertinggi. Dijelaskan pula sejak awal 2020 telah terdeteksi lebih dari 445 juta serangan terhadap keamanan data, dan peningkatan yang begitu tinggi sebagian besar didorong oleh adanya otomatisasi serta perubahan lanskap digital sehingga serangan dapat ditingkatkan dengan begitu cepat dan masif. Kemudian yang kedua adalah arsitektur keamanan. Nah, arsitektur dibutuhkan dalam mendesain dan mengintegrasi semua komponen. Landasan utama yang harus dititikberatkan adalah pola pikir. Sedangkan dari sisi manusia, budaya, pola pikir dan perilaku dan pengguna teknologi menjadi penting untuk diperhatikan. Dalam hal ini, pola pikir regulator menjadi landasan utama. Kemudian dari segi fisik, Gildas menekankan pentingnya keamanan fisik dari informasi itu sendiri, orang dan teknologi. Lokasi merupakan landasan utama yang harus diutamakan untuk semakin menekan jumlah kebocoran data. Kemudian penyebab kebocoran data yang ketiga adalah sistem keamanan yang rendah. Nah, terutama dalam bidang kesehatan atau layanan kesehatan, termasuk di dalamnya rumah sakit, menjadi salah satu sasaran empuk untuk seorang cyber dan serangan cyber. Serangan ini terutama dilakukan pada sistem informasi layanan kesehatan.
Ternyata, serangan cyber terhadap layanan kesehatan ini telah menjadi fenomena global dan terjadi pula di Indonesia. Kemudian, bagaimana cara mengatasi kebocoran data? Yang pertama adalah merancang sistem yang aman. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih tujuan sistem yang aman itu. Nah, dalam merancang sistem yang aman akan memiliki tujuan untuk mencegah seluruh serangan yang telah diketahui maupun yang akan datang. Kemudian, bagaimana suatu sistem dikatakan aman? Yang pertama adalah rancangan mengikuti standar yang ada. Yang kedua, mendemokan validasi melawan ancaman yang ada. Yang ketiga adalah audit terhadap kegagalan yang terdeteksi dan ada keseimbangan antara biaya terhadap serangan yang ada. Namun, sebagian kelompok atau sebagian perusahaan mungkin memiliki sistem yang tidak aman dan beberapa rancangan sistem yang buruk. Nah, rancangan sistem yang buruk ini seperti antarmuka dibuka, jaringan yang tidak aman, membatasi waktu dan ruang lingkup serta kunci rahasia, algoritma dan kode program tersedia bagi penyerang. Penyerang memiliki akses ke sumber dan meminimalkan komputer yang menjadi inti implementasi sistem. Nah, cara mengatasi kebocoran data yang kedua adalah review sistem keamanan, update patch software dan update antivirus secara rutin. Kemudian yang ketiga adalah pembatasan akses fisik dan administratif terhadap komputer, penyimpanan informasi rahasia. Kemudian yang keempat adalah melakukan enkripsi terhadap file. Yang kelima adalah mengurangi variasi software untuk memudahkan monitoring dan update. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan password kompleks dan berbeda untuk setiap akun. Nah, pada poin yang terakhir ini mungkin kita bisa memulainya dari masing-masing atau dari pribadi, di mana sebagian orang setiap akun memiliki password yang sama, padahal itu sangat berbahaya dan sangat mudah diretas oleh sebagian hacker. Dan seharusnya kita menggunakan password yang berbeda di setiap akun untuk mencegah penyerangan terhadap data kita. Kemudian yang terakhir adalah apa sih perlunya security atau keamanan. Nah, security yaitu security dalam sistem terdistribusi memiliki tujuan yang utama yaitu untuk membatasi akses informasi dan sumber hanya untuk memakai yang memiliki hak akses. Nah, pada sistem terdistribusi juga membutuhkan keamanan atau security yang fungsinya untuk melindungi dari kebocoran data atau kerahasiaan data. Kemudian melindungi dari pengubahan dan interferensi atau integritas. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.